Malam Jebret Tim, selamat hari Rabu. DPI balik lagi nemenin kalian semuanya dan hari ini kita akan bahas transferan di hari terakhir. Gimana tim kamu? Udah belanjanya cukup atau belum? Atau kayak Liverpool yang kondisinya lagi anjlok kayak gini juga nggak bisa berbuat banyak? Nah, kita akan bahas. Ya nggak juga sih. Nggak juga. Emang Milan nggak anjlok? Dan kita juga udah dapat transferan ya, akhir bulan ya. Oh udah benar-benar baru dapat transferan. Ya itulah akhir bulan waktunya DPI transferan. Dan tadi kemarin, tadi pagi udah resmi ya, bursa transfer Eropa ditutup. Untuk Liverpool yang gosip-gosipnya rame, ternyata cuma gosip doang, nggak ada transfernya. Lumayan lah, MU masih ada transfernya walaupun pinjaman, Arsenal smart move. Chelsea melanjutkan gila-gilaannya 600 juta selama bursa transfer 2 jendela dan 300 jutaan di bursa transfer winter ini doang. Boyong Dan 8 pemain. Boyong 8 pemain dan juga tim-tim kecil pun juga berani ngeboyong, masuk Nottingham Forest yang berani ngeboyong 3 pemain lagi, membuat dia sekarang udah datengin pemain dari awal musim sampai sekarang udah di atas 20-an pemain. Ini gila banget. Ini membuktikan tim Premier League begitu kaya, even tim-tim papan bawahnya aja. Benar-benar. Dan hari ini bareng sama Saryo dan juga Koci, yang gue heran ya Ji, kok ada yang bisa gagal padahal udah tes, ya kan? Tes apa, narkoba? Enggak, Bukan, ya? bukan Iya, dong, iya, udah tes ada. medis dan Aku lain-lain. pikir ini tes masuk Akpol ya. Psikotes. Psikotes. Yang ini ya ada nama Isco Alarko nih, kalau dipanjangin namanya agak susah, kita sebut aja Isco yang katanya mau gabung ke Union Kalau pakai D Berlin. jadi seru tuh. Disco dong. Biasa, receh. otaknya nggak jauh-jauh dari Nggak disco receh. mulu. Minum minum awi kan. menyehatkan. Disco Alarcon yang akhirnya gagal transfer ini belum disebut ya secara detail di media-media. Kenapa alasan dibalik itu? Katanya Udah disebut. harga awalnya udah, tapi nggak disebutin Ya. detailnya coach. Menurut lo Jadi apa, Coach? sekarang saling menyalahkan. kan? Jadi menurut mereka udah deal dengan harga, Yang sama. Isco medical check, Ya, lulus. Setelah itu terjadilah dispute, karena Beda harga. beda harga. Ya. Jadi saling menuding. ya. Siapa yang salah? Nah, siapa yang salah kita nggak tahu. Pokoknya kedua kubu ini saling menuding. Tidak menyepakati harga yang sudah disepakati. Terus si Union Berlin, oh itu enggak, kita tidak sepakat dengan harga itu. Padahal udah medical check up. Jadi ya ini juga drama yang bisa terjadi. Jadi bukan karena medis ya sebenarnya. Ya? Bukan. Soalnya- Murni karena uang lah. Nah ini kalau disebutkan kan karena tadi gue baca lagi lebih detail, ternyata ada yang menyebutkan perbedaan pajak teks yang membuat Bisa. beda karena teks Bisa. bersihnya di Jerman dan di Spanyol Iya, tuh beda. lebih gede Beda. mana sih kalau teks income artinya? Teks income-nya? Gue nggak tahu fixnya, tapi kalau dulu Jerman sebelum Spanyol. EU itu tambah ke atas, tambah ke utara, itu tambah tinggi teksnya. Oh, Jadi kalau Jadi Inggris lebih mahal. Skandinavia. Skandinavia. Maksudnya Oh, Inggris lebih mahal ya? dibandingkan Iya. Spanyol dibandingkan. Jadi kalau dari Spanyol, Yunani, Itali itu lebih kecil, Kecil. tapi kalau tambah ke atas, Oh, Skandinavia paling tinggi. Berarti masuk akal ya ketika ternyata misalkan Jerman punya pajak yang lebih tinggi, daripada dia Spanyol. minta harga yang lebih tinggi juga karena Iya. kena potongan pajaknya Iya, lebih gede iya. ya Mungkin nggak dibahas pada saat di awal. sama kayak kita dapat endorse lah. Let's say 1 juta. Iya. Ternyata dipotong pajak, dipotong apa, padahal 1 juta itu harusnya bersih. Iya, iya, iya. Jadi hal-hal kayak gini itu harus Pajak dibiasakan. ditanggung yang bayar harusnya kan. Iya. Iya. Jadi menurut lo nih kalau dari case ternyata bener karena pajak, menurut lo siapa yang salah? Karena awalnya katanya kalau gue baca tuh dari pihak Isco-nya bilang si Union Berlin ngakalin karena dia tahu kalau ada pajak yang tinggi dia ngasih harga gross bukan harga net yang sama Iya, dengan harga iya, Isco-nya. kayak Pokoknya gitu. perbedaan di harga itu yang ngebuat ini nggak jadi gitu kan. Iya. Awalnya kan gosipnya karena dia gagal tes medis kan, dibilangnya dia gagal tes medis, tapi dia kan di bawahnya Jorge Mendes kan. Jorge Mendes juga bilang pihak Mendes yang kita tuju, maksudnya Union Berlin tidak menyepakati deal awal kita, dibilang gitu. Ketika yang di awal segini anak ini udah tes, udah disetujui, tapi begitu mau taken loh kok beda. Dia bilang, oh sorry, kita kalau kita nyesuaiin apa yang lo mau, kita kelebihan nih dari budget kita, dia bilang gitu dari Union Berlin. Makanya perbedaan harga itu yang akhirnya membuat dia nggak jadi. Tapi kalau free transfer kayak dia masih ada Bisa, waktu ya untuk gabung bisa. tim lain. Dia ya? setiap saat Bisa gabung gabung ya? bisa karena kontraknya sudah terminate, jadi dia nggak ada kontrak. Jadi bukan transfer itu biasa. Jadi mungkin ya kalau Utrecht butuh cadangan bisa ambil. Ya atau mungkin Rans butuh cadangan ya. Iya. Tapi kalau ngomongin bagaimana Union Berlin sebenarnya kan
ini menjadi kesempatan yang bagus ya untuk Isco membangkitkan kembali karirnya, karena di Sevilla aja ternyata dia nggak bisa survive kan, menjadi cadangan, nggak bisa jadi tim inti. Untuk Julian Berlin sekarang ada tim 2, di peringkat kedua ya di Bundesliga, artinya bagus sebenarnya. Iya, sebetulnya win-win sih kalau mereka dapet ya. Kalau di lini kejadian sebetulnya nguntungin kedua belah pihak. Karena kan si Isco kan ketika cabut dari Madrid, dia ke Sevilla, awalnya sama Lopetegui itu dia masih dipakai. Berapa kali main masih dipakai, cuma nyetak 1 gol, ngasih 3 assist. Cuman ketika pergantian pelatih ke Sampaoli, dia sama sekali nggak pernah dipakai, jarang dipakai lah. Maksudnya bukan pilihan utama di timnya dia gitu. Nah dia ngerasa gue masih bisa kontribut, makanya kenapa ketika dia juga berantem juga sama Monchi kan, dia juga bersih tegang sama Monchi, sampai akhirnya udahlah kita terminate aja kontraknya di bulan Desember kemarin, sama-sama setuju untuk terminate kontrak. Cuman kan dia masih umurnya kan baru 30 Ji, masih bisa lah bermain gitu, dan kontribusinya harusnya masih bisa bagus lah. Union Berlin ada momen di mana lu mungkin bisa menggeser Munchen ya cuman musim ini nih. Kita lihat Munchen bisa 3 kali 3 kali nggak menang, itu pertama kali sejak tahun 78. 3 pertandingan beruntun mereka nggak menang, itu baru kejadian tahun 78 sama sekarang. Artinya kan mereka sedang dalam masalah juga. Semua pemainnya udah dimainin, rotasi segala macam udah dicoba, tapi tetap aja mereka nggak mendapatkan kemenangan. Apalagi yang di bawahnya pun ada punya kesempatan juga kan, poinnya sama. Union Berlin, Dortmund. ada si Dortmund sama satu lagi lupa gue. Bukan Eintracht Frankfurt, poinnya sama, beda 1 poin. Sama peringkat ke-5 ke-6 juga cuma beda poin. Emang tipis banget Liga Jerman sekarang. Kesempatan bagi Union Berlin harusnya kalau mereka dapat Isco, paling enggak dia punya pemain yang berkualitas yang bisa ngeganggu tim-tim lain lah untuk mereka hadapi. Ya ironis ya, Isco yang dulu punya nilai jual yang sangat besar ketika di masa jayanya, bahkan harganya kalau nggak salah hampir 80 jutaan juga sempat ditawar, tapi dia nggak mau, tetap stay di Madrid. Enggak, itu salah dia. Ya kan? Dia Akhirnya harusnya momentum ya. keluar dari Madrid pada saat dia tidak diberi kepercayaan. Zona tapi nyaman ya. Ya, dia ngerasa kontribusi minim gua ini masih worth the medal. Setiap champion dia masih bisa ngasih cukup menit untuk dapat Ya, medal. tapi lu ngerusak karir lu. Iya, dia ngerasa gue cukup aman. Tapi ternyata kan di musim terakhir ternyata dia masih jadi beban. Makanya Ancelotti kan Bale, Isco sama Marcelo disuruh cabut. Semuanya disuruh cabut karena memang menjadi beban buat Real Madrid. Ya, lagi-lagi akhirnya harus menerima kenyataan menganggur, Nes. Nggak enak yang nganggur. Ya gue gini lah nganggur. Tapi kan duitnya banyak. Aduh, jangan bilang gitu. Kasiannya Isco, apa mungkin mau kerja di Jebret Media, karena Jebret Media lagi nyari editor juga. Iya, karena Abdul katanya agak keberatan nih. Offside trio. Outside trio. Ya boleh sih, kalau ada Isco mah bisa. nilai jualnya tinggi Isco ya. Tapi ada juga Ji yang gagal karena dokumennya nggak lengkap pas hari H-nya. Aduh kasiannya. Ini ada Ziyech yang katanya dokumennya error. Ini Abdul yang ngerjain apa gimana sih dokumennya? Ini gimana nih? Secara case nih, coach lo dengernya gimana Dokumennya nih? freeze. Gue yang gue baca ya, Ziyech itu udah di Paris harian. Oh iya, udah mau tes medis ya Sudah katanya? medical test dan oke. Gila sih ini. Tinggal tanda tangan. Tapi ini kan perlu approval dari Chelsea. Chelsea. Nah itu sampai 3 kali salah kirim dokumen. Gue bilang 2, either yang kirim anak magang selevel Abrar, Ya, itu dia. kedua emang sengaja nggak mau dilepas. Karena kalau kita lihat PSG kan masih main di UCL. Iya. Jadi bisa jadi kompetitornya. Jadi at least Ziyech sebagai super sub atau sekali-kali kan cukup bisa berkontribusi. Jadi gue nggak tahu apakah ada unsur sengaja atau tidak. Cuman untuk gue ini sangat amat tidak profesional, very amatir. Dan lu mempermainkan manusia gitu loh. Iya, udah berangkat loh tes medis. Pemain udah berangkat, udah punya harapan untuk, dan dia kan akhirnya jarang dimainkan. Bisa juga Potter berubah pikiran. Ya udah karena kita udah ya kita kerjain aja, kirim dokumen-dokumen palsu. Cuman kalau kita berpikir secara positif ya ini tindakan yang Salah sangat kirim amat apa error amatir. sih? Nggak, kurang materai. Aduh. Materai 10.000, tambah materai 5.000, kurang materai nih, ditambahin materai 5.000, 10.000 harusnya dong, dibeli lagi 10.000. Kurang tanda tangan ini, kurang uangan. Emang dulu pernah berapa kali kejadian kayak De Gea? Ya, Ya kan Dia. sampai Itu detik-detik telat. akhir. Iya, Itu telat. telat. Iya. Oh, Dan ini ini salah. juga ini telat-telat disengaja atau enggak, Kalau cuman ini 3 kali, salah 3 kali. 3 kali dan 3-3-nya tuh either incomplete atau either Salah. wrong gitu. Jadi emang mungkin ada yang harus diisi di checklist, di apa-apa. Nah, kiriman ketiga kalinya itu kalau sekali salah oke, 2 kali tolol, 3 kali sengaja.
Dan yang lagi bikin Chelsea mungkin alasan dari mereka ketika mereka kan emang sibuk juga kan di deadline day-nya juga buat ngincer si Enzo Fernandez itu. Makanya ketika mereka sibuk bener-bener ngurusin satu anak ini, dia lupa untuk bisa ngikutin yang untuk dijualnya ini. Makanya yang kirim dokumen kayak anak magangnya Abrar. Gitu. Kalau nggak ini biasanya kontrak-kontrak kalau kita endorsean sama brand kan suka ada kontrak yang template kan, namanya lupa diganti gitu ya. Berarti nama orang lain nih, talent lain bukan gua nih. Itu yang mungkin Gue pernah itu gitu. Iya. Ya ini sering banget terjadi mungkin gitu karena udah saking banyaknya kontrak yang ini akhirnya template copy paste doang. Coach, ini manajernya. Fofana gitu ya. Iya, dia bilang, Coach, ini bukan manajernya, Coach. Enggak, gue nggak punya manajer. Tapi ini kalau melihat kan kalau Chelsea kan dengan beli sebanyak ini pemain kan nggak bisa didaftarin semua di Liga Champions ya. Artinya apakah ada case ini juga yang akhirnya membuat dia nggak mungkin nih gua offload Ziyech gitu. Mungkin ada faktor ini nggak sih ketika dia Ziyech udah terdaftar. Iya, maksudnya kan kita sebetulnya kan keputusan untuk dia di Lego sebetulnya kan baru belakangan nih. Isu Ziyech mau cabut kan tadinya juga nggak ada kan. Karena emang betul-betul si Potter dan juga Boli itu emang mau lihat nih pemain-pemain yang cedera ini kira-kira comeback-nya kapan sih gitu. Mungkin begitu tim medis yang lapor bisa nih mereka balik nih sebelum Liga Champions mulai mereka balik. Oke. Akhirnya kita lepas nih si Ziyech, baru mereka ngurus tuh persyaratannya kan karena tadinya kan emang nggak mau dilepas kan, karena banyak yang cedera, takutnya yang cedera nggak balik, para pemain yang baru datang pun mungkin nggak langsung bisa siap gitu untuk bisa main langsung dibandingkan sama Ziyech yang udah ada di situ gitu. Akhirnya itu yang kayaknya bikin ribet mereka sendiri gitu di saat-saat deadline-nya itu, apalagi di Prancis kan deadline-nya 1 jam sebelum kan, waktunya kan lebih cepat 1 jam, makanya nggak keburu untuk bisa nambah lagi kiriman yang keempat atau kelima itu nggak bisa lagi karena udah habis tutup waktunya di sana. Dan PSG banding dan ditolak. Tapi kalau let's say dia jadi ke PSG, tadi lo nyebut paling dia jadi super sub doang atau jadi substitute doang. Tapi mungkin nggak mereka dia main berempat dengan si trio itu? Bisa. Jadi di mana, Coach? Karena dia di winger kan? Dia di belakang striker. Oh, jadi playmaker jatuhnya nomor 10. Atau Messi ditaruh belakang striker, dia dari kanan. Ya, kubu Prancis tuh udah ramai ngomongin itu. Mereka udah nganggap kita bakal punya tim yang cukup solid, tampil dengan 4. Neymar dia agak digeser ke kiri sebagai winger, sementara si Mbappe sama Messi di tengah, si ininya di kanan. 2 yang tengah mau siapa aja terserah. Yang penting depannya kita seperti ini. Mereka tuh udah calculate-nya kalau Ziyech datang mau dibikin seperti itu gitu. Nggak ada yang nyerang dong itu. Nggak ada yang defense ya. Mbappe malas mundur, Ziyech juga kadang-kadang malas. Ya itulah dari Ziyech ya, 2 contoh gagal. 2 contoh gagal. Tapi kita akan bahas yang udah fix dan mengejutkan Ji karena nyebrang dari tim rival. Wah, sambil gandengan kali itu nyebrangnya. Ada Jorginho yang ke Arsenal dengan nilai transfer yang lumayan murah. Ini keren sih. Dari Caicedo, siapalah main-main yang seperti incar Arsenal dengan harga mahal, tapi tiba-tiba hanya hitungan jam dapetin Jorginho yang di bawah radar dan langsung deal, langsung diperkenalkan. Kalau melihat ini case Jorginho nih, seberapa smart sih Arsenal, Edu dan juga Arteta, Mas, lu melihat bagaimana mereka manuvernya? Smart banget, maksudnya ketika lo nyebutin pemain-pemain tadi yang diincer, apakah bisa langsung nyetel? Kalau apalagi Enzo datang jauh dari liga yang berbeda. Lalu Caicedo juga kan Brighton ke ini kan tim yang jauh lah levelnya. Apakah tekanannya dengan harganya begitu besar, apakah dia bisa langsung perform, itu menjadi pertanyaan juga. Cuman kalau si Jorginho kan dia udah proven kan mainnya tuh udah kayak apa, kepercayaan ketenangan di lapangannya, di ruang gantinya gimana dia bisa kontrol pemain. Seperti Saka lah ya, kalau di lini tengah mungkin di ruang gantinya mungkin Saka kalau di Arsenal. Ketika Saka nggak bisa main kan dia punya pemain yang bisa melakukan itu juga. Makanya kenapa Arteta ngebet banget ngedeketin si Jorginho. Dan Jorginho setelah ngobrol sama Arteta, dia langsung believe in apa yang mereka sedang build sekarang. Makanya gue bilang ini salah satu pembelian yang smart karena ya itu lini tengahnya bisa lebih tenang lah dengan adanya Jorginho. Karena kan kalau Caicedo datang pun dia nggak otomatis jadi starting line-up kan coach ya, karena masih ada Xhaka Partey yang kita tahu duetnya sangat lagi chemistry lagi bagus-bagusnya. Apalagi sekarang Jorginho cuma 12 juta juga nggak perlu ada jaminan starting line-up. Ini kan benar transfer yang sangat cerdas berarti dari Edu dan juga The best transfer di winter break ini itu Jorginho. Gila sih. Karena kita lihat ya apa yang Haryo tadi bilang itu benar semua.
walaupun dia nggak main ya, Iya, asumsi dia setengah musim nggak main, tapi di benak pemain Mau gue dapat ini nih itu orang sudah ada, oh ya pemain kalau ini bintang. cedera masih ada yang bisa langsung main Ballon d'Or di bawah ketiga nih. tekanan yang sudah deliver Ya kan? dengan harga segitu. Iya. Jadi kalau kita lihat juga sama kasusnya Mudryk, 70 juta, 80 juta, 90 ditikung sama Chelsea yang dengan 100 berapa? 20 juta. 80 lah dengan add-on-nya 100 juta lah. Ya, 100 juta. Ya udah ambil aja. Iya. Masuk Trossard yang 24 juta atau murah lah kasarnya. Jadi ini smart move dari kayaknya ini mungkin strategi dari mereka ya. Jadi incer-incer biar heboh di media. Terus lihat siapa yang nikung lepas tapi langsung masuk ke plan B yang dimana mereka tahu itu lebih murah. Nah, Jadi ini tapi untuk dengan gue sih- dengan pengalaman dia juara Piala Eropa, juara Liga Champions dan lain-lain, dengan pengalamannya mungkin ada yang bisa berpikir Jorginho harusnya masuk starting line up. Tapi kalau masuk starting line up mungkin nggak Mas Arya menurut lo? Jadi starter gantiin Caka atau Caka yang digeser? Nggak mungkin Enggak ya? sih. Gua rasa dream startnya udah ada sekarang. Ya, Berarti betul. memang dari awal Arteta juga udah meyakinkan lu datang sini juga cuma akan menjadi nggak otomatis jadi starting ya sebenarnya. Nggak masalah ketika dia butuh lebih bertahan, Odegaard diganti sama dia, lebih nyaman lagi kan tengahnya kan. Wah, kalau kayak gini riskan ya, nggak ada partai ya. Nggak ada, nggak bisa. Ngeri ya ini malah. Harus ada partai. Dia tuh mungkin gantiin Saka ya? Saka atau Enggak, kalau partai kan rentan cedera. Iya sih, bisa Cuman juga ya. yang lucu, banyak sekali fans Arsenal tidak setuju dengan ini Karena? pembelian karena Market Chelsea. bukan kardusnya keluar. Apa tuh? Pemain yang dari Chelsea Itu, sering flop. Market Chelsea flop bener-bener. I mean, David apakah Luiz. iya semua pemain dari Chelsea? Enggak. Peter Cech lumayan Da- sih. Peter Cech lumayan, David Luiz juga lumayan. Yang benar-benar flop itu kan cuma Willian. Iya. Willian setahun Willian. doang. Iya kan? Iya, iya. Dan itu kalau dibilang flop itu gue yang lain kan nggak begitu. Galas pun juga nggak flop. Iya kan? Nah sekarang gue bingung masih ada fans-fans kayak gitu berkeliaran bahwa punya pemikiran kalau pemain dari Chelsea langsung flop. Ini bukan matematika gitu loh. Iya, iya. Iya dong. Iya, iya benar. Dan lu kalau lihat Jorginho seperti apa, bahkan sekarang pun musim ini pun dia nggak jelek main. Nggak jelek. Secara statistik juga Iya, cukup oke. dia nggak jelek. Dia lebih cocok dengan 4-3-3 daripada 3-4-3. Iya, iya. 4-3-3 yang lebih mobile, ngerti nggak? Jadi untuk gue sih, gue bingung. Ya ini mungkin karena belum jadi member ya, jadi tololnya dipertahankan. Atau mungkin dengan alternatif formasi ini yang dari Abran ini juga, Abran kan sebagai fans Arsenal ini lebih mungkin maksain kalau Jorginho ini tadi yang Mas Arya bilang ya, paling mungkin ini. Ini mungkin. Iya, iya. Mungkin. Ganti- Kalau Ini untuk mungkin. rotasi ya. gantiin Saka. Ganti Iya. Caka. At least ada penggantinya. tapi Tapi, kalau partai capek juga nggak mungkin. tapi gue setuju, starting line up-nya itu tetap Saka sama Partey. Iya, iya. Iya sih, chemistry nggak bisa Cuman dia langsung masuk diubah. menit ke 60 gitu untuk jaga kestabilan, iya, ngedelay iya. permainan kan perlu pemain-pemain kayak gitu. Atau Udah kalau gitu dia, kecapean atau apa. udah gitu dia good penalty taker lagi kan. Dia 48 penalti, 40, Makanya Ballon d'Or tuh dari 42. penalti itu katanya. Enggak, kalau dulu kata haters ya. 42, dia cuma 6 kali gagal dalam penaltinya. Nah, dulu sempat menjadi kandidat Ballon d'Or bahkan peringkat ketiga, tapi somehow ada pro dan kontranya waktu itu bilang belum layak karena masih banyak yang layak ada di situ. Dan 2 tahun terakhir udah mulai nggak sementereng itu kan. Menurut lo pasca di Piala Eropa gimana penampilan seorang Jorginho? Karena kan dulu orang bilang ketika dia nggak ada pun tim sebenarnya masih bisa bagus-bagus aja gitu kan. Dia bukan orang yang begitu mencolok ketika dicabut timnya langsung goyang. Bukan, makanya kenapa gue kurang setuju dia didorong banget buat jadi kandidat Ballon d'Or. Ya bukan serta-merta lo juara semua yang trofi yang lo dapetin. Tapi kan level dia, ya itu dia kan. Kalau Ballon d'Or kan gue bilang individual kan. Begitu lo diambil, pengaruh nggak ke tim lo. Dia nggak terlalu pengaruh gitu. Yang lebih pengaruh kalau Conte yang diambil dari tim mungkin lebih ke situ. Kalau gue ngelihatnya ya. Dan kalau dia di Chelsea mungkin agak ini karena ya tandemnya sama N'Golo Kante kan juga hilang kan. Ketika dia hilang, ya udah dia Chelsea nggak bisa kan cari pengganti yang sepadan sama dia yang bisa dia tampil tapi nggak harus nutupin ruang yang ditinggalin sama Kante. Kalau dia sendirian pun para pemain yang nggak serapet ini berantakan juga kan Chelsea ketika dia sendiri jadi gelandang bertahan. Mason Mount segala kan terlalu ke depan kan. Coverage dia tuh sama kayak Busquets ketika ditinggal Gavi sama Pedri. Sementara kalau di Arsenal kan jauh lebih rapet kan. Saka lebih rapet, Partey lebih rapet, Odegaard juga rapet. Dia akan lebih tampil eksplosif ketika dia tampil di Arsenal. Enggak, ini soal Ballon d'Or ya.
Ini juga kardus banget dah bener-bener netizen Wakanda. Oh, tuh. Lu kalau sudah masuk nominasi nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 whatever, you belong terbaik, ngerti nggak lo? Either you win it or not. Oh, oke. Walaupun lu nggak menang, lu tetap bisa nomor 2, 3, 4 terbaik itu prestasinya kan luar biasa, ngerti nggak? Iya. Kenapa harus nomor 1 doang yang dinilai? Untuk gue itu begitu tololnya, itu benar-benar lahir dari pantat. Kalau lu merasa nomor 2, 3, 4 itu nggak baik, hanya nomor 1 doang. Iya. That is so stupid gitu loh, ngerti nggak? Jurnalis yang milih tuh Mas Aryo dan Lah, teman-temannya. berapa orang sekarang gue tanya yang bisa masuk nomor 2, nomor 3, nomor 4? Nggak banyak. Kan nggak banyak. Dan- Masa nomor 2, 3, 4 nggak dihargai gitu loh. Dan jarang ya ada Iya. nama-nama yang kayak gini. Biasanya kan udah template tuh nama 3 nama biasanya itu aja di 5 tahun terakhir kan. Dia tiba-tiba muncul. Exactly. Memang cukup mengejutkan waktu itu pro dan kontra. Sama kayak Van Dijk pernah ada 2 atau apa. Still, kan luar biasa lu bisa jadi nomor 2 di dunia. Iya. Iya, kalau tahunnya Van Dijk gue lebih jagoin Van Dijk sebetulnya pada waktu itu ya. Walaupun Van Dijk nggak juara, walaupun kan nggak itu juara. udah luar biasa mainnya. Jorginho demikian, dia bermain luar biasa walaupun dia nggak juara. Masa gitu nggak dihargai? Nah ini yang menarik bagaimana Jorginho sebenarnya kan memang kontraknya habis ya kalau sama Chelsea tadinya di Ya, akhir setengah transfer tahun ini. lagi. Berarti emang udah nggak ada niatan untuk Chelsea untuk memperpanjang Nggak ya ada. dengan walaupun dia tampil masih cukup bagus Dan dan, dia nggak katanya mau pemain juga. the smartest player ya. Tiba-tiba loncat gitu aja ke Arsenal nothing tulus. Lu kalau jadi Jorginho ini seperti Cucurella bilang, ini adalah pemain yang paling pintar di Iya, Chelsea. smartest player. Yang dia nggak tahu dia udah Oke. pindah ya. Iya. Yang dia nggak tahu dia akan coba. Artinya ini pemain pintar. Ya, dan kita semua sepakat. Termasuk Nesa nggak pernah nonton Jorginho. Sepakat juga. Dia mah taunya Thomas. Nah, tahu Jorginho. gue mantan pemain Napoli. Oh iya. Sekarang, iya itu Abra yang ngomong. Kedengeran. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau lu jadi pemain yang smart, waras, lu mau nggak main di bawah bully? Gue nggak mau lo. Iya siap. Kan gila ini. Beli 16 pemain satu musim kan? Nggak ada jaminan dia setting. main ya ujungnya musim depan ya dengan begitu Ya. banyaknya 16 pemain datang ya. Gue sih nggak mau. Ini pemilik kayak apa nih beli 16 Dan dia pemain? udah dapat segalanya di Chelsea kan. Maksudnya ya tadi termasuk pengakuan bahwa dia salah satu yang terbaik di dunia. Iya. Dia udah dapat itu secara individual, secara kolektif dia udah dapat trofi-trofi gede. Jadi ya memang nggak perlu pembuktian lagi dia di Chelsea gitu. Sementara di Arsenal dia building something yang bisa long lasting kan. Dia bisa baru dibuild sama Arteta, dia bisa masuk dalam skema. Kalau something terjadi dengan Saka atau Partey, dia bisa langsung jadi pemain reguler. Itu kan emang dream move juga buat dia secara pribadi gitu. Dan dari Arsenalnya juga dapat pemain yang pengalamannya itu kan yang nggak bisa dibeli gitu. Dan yang pasti kan dia sama Chelsea udah dapat semua kecuali satu Premier League dan ini menjadi batu loncatan yang sangat benar dan sangat besar ketika ditelepon sama Arteta, lu mau nggak pindah ke tim gua jadi kandidat juara dan bahkan bukan nggak mungkin dengan sekarang selisih poinnya cukup jauh bisa jadi juara dan ini menjadi melengkapi trofi yang belum pernah diraih Jorginho bersama Chelsea selama di Premier League. Ada apa Nes berikutnya Nes? Tapi kita akan bahas yang tim yang paling belanja di Widih. IPL. Milan. Pecahin nggak dong? Oh, enggak. Pecahin rekor transfer IPL buat datengin Waduh. Enzo Fernandez. Ini kalau kata Rizal, urgensinya apa dia segitu buru-burunya datengin Enzo Fernandez dengan klausul rilis yang sangat mahal dan dia udah datengin pemain cukup banyak 200-an juta dan sekarang dengan tambah Enzo 300-an juta. Artinya ini oke lah ini investasi jangka panjang dan mungkin dicicil selama 8,5 tahun di kontraknya. Tapi apakah sebegitu butuhnya Mas? Apa statement yang ingin diberikan oleh Bully dan juga Chelsea dengan datangan Enzo Fernandez di winter transfer yang orang pada takut beli pemain di winter transfer yang nggak ada persiapan lebih gitu? Sebenarnya kalau di winternya agak mengejutkan ketika ini anak kan juga baru 6 bulan juga di Benfica kan. Maksudnya dia baru datang juga. River ya? Dari River baru datang 6 bulan. Dia memang bagus di Benfica, bagus. Dia bisa lolosin Benfica ke knockout stages juga. Yang dihuni sama Juve juga. Iya sama Juve kan. Iya, Juve. Di timnya dia bisa nyingkirin Juve. Permainan juga. Ya nyingkirin Juve bukan sebuah prestasi kali. Tapi kan di atas kertas kan orang mikirnya Juve yang bakal lolos juga kan dari situ. Tapi ternyata Benfica yang bisa lolos, dia udah ngasih pembuktian. Di Piala Dunia dia juga kontributnya cukup besar juga di lini tengah. Dalam waktu cuma 6 bulan ini gue juga kaget kenapa mereka dia harus dibeli sekarang gitu. Cuman kan kalau kita ngelihat Chelsea yang membidik Liga Champion juga kan di musim ini yang paling realistis ya mungkin kan tinggal Liga Champion ya. Maksudnya dari sisi lu mainnya nggak sebanyak itu, tapi di beberapa di laga-laga yang lo lewatin lu butuh kemenangan.
Tidak hanya liga yang lo butuh lebih konsistensi, ya dia butuh pemain-pemain yang ya sudah proven dalam waktu singkat ini. Ya salah satunya dia. Walaupun provennya bukan di Liga Premier League juga ya, di Premier Dari League Premier juga. League. Cuman kan mungkin kalau di Liga Champions kan dia akan oke juga gitu kan dari Ya sisi tergantung lawan lu. Kalau lawan lu Juve ya bisa-bisa aja lu menang. Nah, tapi ini wajar nggak sih coach untuk tim yang masih lagi Nggak. ngebangun? Orang kan lebih prefer ketika ngebangun ya dengan di summer Iya. dia punya persiapan liburan pramusim ini gila lah ngebangun tim di tengah Ya ini udah berkali-kali 16, gue bilang. 16 pemain berarti kan udah ada Lu whole beli squad 16 pemain, something wrong in your head gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ini sebuah bukti bahwa lu kaya belum tentu lu smart dalam bidangnya, ngerti nggak? Lu kebetulan aja di bidang lu hebat, makanya lu bisa pinjem duit. Kan ini duit pinjaman semua. Iya, iya. Lu dipinjemin duit banyak, which is hebat juga, tapi di bidang lu. Ini kan bidang lain yang jelas-jelas dia nggak kuasai. Ingin dibandingkan dengan American sport, bahkan sampai dia mau bikin Chelsea jadi London Cowboys. Ngerti nggak? Lu ketahuan, this guy is a big joke untuk kalau lu mau hancurkan atau musnahkan legasinya Abramovich, itu gue masih bisa terima. Oke? Tapi at least dari 8 pemain yang cedera akan kembali lagi, squad Chelsea bagus, di luar 16 ini kan udah bagus. Udah bagus squadnya. Masa iya lu pemain bagus lu mau buang gitu loh. Iya. 16 itu kan lebih dari satu squad plus benchnya. Iya, makanya. Ngerti nggak? Iya. Jadi apa lu mau ganti? Kan nggak mungkin. Mending lu lihat siapa yang dipertahankan. Let's say setengahnya atau 60% lu buang. Masih ada 6-7 pemain yang lu bisa pertahankan. Ngerti nggak? Yang jelas-jelas terbukti sudah, dan mungkin mereka cinta Chelsea. Masa iya itu lu mau geser? Iya. Ya terlalu Jadi dini ya. kalau lu mau, mending lu beli summer, baru lu jor-joran, lihat pemain yang lama siapa yang dibuang, siapa yang tidak. Setahun Ngerti nggak? evaluasi. Baru lu beli pemain sesuai dengan filosofi lo atau target lo. Kalau sekarang kayak ayam tanpa kepala gitu. Asal beli. Nah, lo sebagai mantan jurnalis dan juga masih bergaul dengan jurnalis-jurnalis, Mas, apa sih yang terlihat dari mapping Chelsea ini? Karena belum ada yang ngebeberin nih, siapa yang punya Gak ada mapping, bisa dibeberin. mapping transfer Itu hanya bully dan Tuhan yang tahu. Karena sejak datengin bulan September itu kan direktur tekniknya dan olahraga ya nggak salah, itu yang membuat akhirnya Chelsea mulai berubah tuh, datengin si David Fofana, Andre Santos, yang kita Benoit Bashidil, walaupun Benoit Bashidil itu menjadi satu back muda terbaik juga di Ligue 1. Tapi menurut lo apakah ini mapping untuk jangka panjang dengan regenerasi yang didatangkan Gue oleh sih direktur ngeliatnya itu ya? jangka panjang ya. Maksudnya dari umur yang dibeli kan udah kelihatan gitu. Tapi urgensinya apa secepat ini gitu datengin 8 pemain, 16 Nah, gue pemain? nggak tahu apa yang diobrolin sama, kalau memang Potter ya yang dipercaya untuk masih next season. Berarti. Kalau masih Wah gila Potter, sih kalau bukan Potter mah. iya maksudnya sakit hati ini kan banget Potter. pasti ada perbincangan juga kan. Ini cocok nggak untuk skema lo nanti gitu untuk musim depan. Makanya kenapa gue pikir dia nggak bisa bagi rata di turnamen di sisa musim ini yang mungkin fokusnya cuma satu yang gue pikir di Liga Champions. Jadi dia butuh kombinasi antara pemain yang sudah bagus dan satu pemain yang masih muda-muda semua untuk mulai lagi di musim depan. Mungkin kalau gue lihat dari sisi pembeliannya ya sekalian gitu, dia building something untuk berapa jangka waktu ke depan dengan Potter sebagai orang yang memang mengepalai proyek ini gitu. Gue ngelihatnya sih kalau dari materi yang dibeli ya, gue ngelihatnya lebih ke situ. Dengan Enzo, menurut lo coach ini akan menjadi formasi yang double pivot lagi atau menurut lo akan berubah formasinya dengan 4-3-3? I really don't know. Gue bener-bener nggak bisa nebak. Kalau Aryo bilang untuk jangka panjang karena banyak pemain muda, itu hanya di atas kertas. Iya. Kita tahu semua bahwa pemain muda satu butuh menit bermain untuk berkembang. betul. Kedua, nggak mungkin lu pemain muda bisa memenangkan semua. Itu butuh pemain senior juga. Iya. Dan dia juga belum pemain yang squad yang ada. Iya. Ngerti nggak? Jadi siapa yang lu mau buang? Kompetisinya ketat. Ya, kompetisinya sangat ketat. Atau dan- mungkin 6 bulan ini menjadi, evaluasi menjadi- terakhir. iya. Nanti siapa yang dipinjemin, Oke, siapa sambil yang dia dihituin. nge-blend Nah, pemain-pemain 16 barunya. pemain dengan pemain yang ada 28 udah 216. Iya. Tapi kalau di Ngerti nggak? Premier League bisa main semua nggak sih ini? Nggak bisa. Nggak kan? Nggak juga kan? Tapi Artinya yang didaftarin bisa 30-an kan? Kan dari awal didaftarin. Iya. Kan udah didaftarin semua itu. Iya, di pertengahan diganti. di Direvisi. masuk ini kan bisa itu lagi. Ya mengganti mungkin. Iya, diganti. Ya, Nanti ya, yang siapa yang nggak perform bisa dipinjemin atau memang ditaruh di reserve. Nggak ada yang Tetap- dipinjemin. Iya. Iya, Fofana nggak siapa- jadi ya. Tadi Yang, si David yang itu muda-muda jadi. dipinjeminnya juga enggak. Kalau sesama di Premier League
Masih bisa. Masih bisa kalau di Oh iya, kalau di winter. Iya. Football Manager sih katanya masih bisa itu. Ya masih bisa. Maksudnya 6 bulan ini sampai dia nanti bisa jadi evaluate 16 pemain dia beli, yang dipinjemin cuma 1. Itu doang. Sementara ya, tadinya kan nanti Joe Felix cabut. Yang ke Lyon, dari 8 yang beli, 3 didaftarin Champions League. Iya. Artinya banyak banyak pemain. yang lu coret. Nganggur. Makanya gue bilang Giorgio itu very smart. Makanya bilang ngapain gue main di klub kayak gini gak jelas. iya ya, masih ini banget ya, apa kebijakannya arahnya tuh belum ngerti ya Chelsea ini mau kemana. Tapi kalau lo melihat di bawah Potter, tapi maksud gua berarti ini tandanya adalah Potter akan diberikan waktu yang lama Mas, atau menurut lo ya tergantung musim Gue ini. mau lihat. Logikanya sih iya ya, maksudnya Nanti kalau terseok-seok masuk zona degradasi masih bisa survive nggak? Atau nggak lolos All Eropa lah, itu menurut lo akan menjadi sebuah ini nggak apa kayak ya hukuman buat Potter kalau nggak? dia believe in the project, dia mau mulai lagi dari nol, kan gue bilang, Panjang. lo milih Potter di tengah musim itu aja udah salah menurut gua waktu itu ya. September ya. Iya, ketika lo mau apa nih kalau lo butuh perubahan dari sisi mentality, lo bukan ngambil si Potter. Tetapi kalau lo butuh nge-build something, oke, Potter is the right man. Cuman kenapa lo ditaruh di tengah musim? Apakah ini nanti akan dimulai ketika musim baru mulai dengan tadi materi yang dia dapetin sekarang, terus nanti siapa yang nggak betah bakal dia suruh cabut nanti di summer, itu baru dia bisa nge-build timnya. Nggak percaya kan sekarang 16 pemain ini apa semua diinginkan oleh Potter? I don't think so. Itu ya, yang gue nggak yakin sebenarnya. I don't think so. Atau mungkin ya semuanya rekomendasi Potter ya udah coba-coba gitu aja ya sambil evaluasi. Iya. Tapi saya sama coach, lo nonton yang kemarin Piala Dunia kan? Bahkan di Enzo sebenarnya di awal bukanlah starter utamanya seorang Scaloni ya. Baru di Arab Saudi dia baru mulai masuk di babak kedua, baru di partai-partai berikutnya mulai menjadi starter. Ini Lo pemain nggak jelek. bagus apa dia? Nggak jelek, tapi bagus ya standar. Kalau gue harus milih Jorginho atau Enzo merem, gue pilih Jorginho. Iya harganya 12 juta sama 20. Di samping harga, pengalaman lebih bagus. Tapi kan semua. Jorginho paling 2 tahun iya, doang. dia kan? masih 22. Exactly. Jadi lu butuh waktu kan. Iya. Apa iya Anthony yang jauhnya lebih murah aja dihajar tiap minggu, not worth it 100. Ini akan terjadi dengan dia. Kalau lu bicara jangka panjang, fair enough, gue bisa terima. Ini untuk jangka panjang, butuh 2-3 tahun. Apa iya Face-nya bisa terima pemain 120 juta butuh 2-3 tahun? Iya. Itu yang gue mau tanya. Pasti yang terjadi tekanan Iya. publik. Bisa nggak dia Bisa menghandle pressure mengatasi itu pressure itu? dan juga perform pasti. Sekali bikin salah, wah masa pemain 120 juta sih? Itu yang terjadi. Iya, Dan iya, itu iya, bukan iya. di Indonesia aja, Iya. itu di Seluruh dunia. Seluruh dunia, semua netizen Wakanda di dunia Semua media gitu. itu akan menghajar dengan yang terjadi dengan Anthony sekarang. Tapi ini berarti ada pergeseran ya Mas Aryo. Ketika dulu biasanya harga mahal hanya untuk seorang striker yang emang kelihatan dari assist-nya, dari golnya. Sementara dia kan lebih holding box to box yang mungkin assist-nya mungkin di bawah 10 atau golnya juga di bawah 10. Atribut apa sih yang bisa sekarang menaikkan harga seorang gelandang bisa menjadi 120 juta? Kalau Pogba dulu kan harapannya juga sebagai orang kreator, bukan cuma seorang DMF kan. Ini kan sebagai DMF ataupun nomor 8 gitu. Dia memang itunya Nomor berapa? 6. Nomor 6, nomor Ininya, 8 ya. buyout clause-nya berapa ya? 120. Ya iya makanya kan kalau itu kan mau nggak mau harus Iya. harus ditebus kan. Iya. Kalau dia berarti kan emang lo nggak mungkin turun dari harga segitu. Dan yang gue kesel nih ketika dia gagal, ada yang bela nih. Ini kan harga bukan maunya Enzo. Lah, semua juga harga bukan maunya Enzo gitu kan. Gue tidak melihat dengan move ini harga pemain DM itu akan berubah. Enggak. Atau pakai segini. Nggak ngelihat. Dia doang Gue nih. tidak melihat itu hanya, bahkan gue bilang Chelsea itu dicuekin. Jadi tidak dianggap dalam arti Nego nggak ada nego. apakah iya Chelsea tiap tahun spend 600? Nggak, Nggak akan. Nggak mungkin Nggak lah. akan. Jadi klub-klub lain, klub besar, Madrid, Barcelona, Munchen dan lain-lain yang punya duit, oh silahkanlah, lu borong semuanya. Nanti waktu kita akan datang lebih lama lagi. Walaupun mereka kontrak 6, 7 tahun, 8 tahun untuk menghindari financial fair play yang katanya begitu. Iya. Kan tiap tahun kehitung. Iya, 15 juta. Jadi 15 tiap juta. artinya tiap tahun spend-nya itu berkurang terus. Iya. Iya kan? Disitulah klub-klub lain akan ngajar the real pemain yang mereka butuhkan.
Jadi ini bukan sebuah parameter. Tapi udah mulai naik sih. Tchouaméni kan? Iya, Ya cuma ini mahal. Casemiro juga. Casemiro yang 50 lah walaupun Casemiro wajar sih. Wajar. Iya, Udah ada pengalaman. maksudnya kan untuk pemain-pemain DM sekarang kan udah DM atau CM lah ya. ya atau CM kan udah lo nggak bicara di 30-an lagi, pasti kan udah di atas 50. Bellingham pun juga katanya hampir 200 ya. Bellingham bukan DM, itu lebih Di CM box tapi to kan. box, Tapi dia juga iya. bukan IMF kan. Bukan yang memang assist dan juga gol juga kan. Kalau Bellingham sebenarnya lebih ke Iya. gelandang energi kan. Berarti kan udah ada pergeseran juga nih harga pemain. Iya. Udah Ya, maksudnya kan pemain-pemain yang dibutuhkan di sepak bola sekarang kan tipe-tipe gini mulai wangi lah ya. Iya, iya. Mulai banyak yang dicari. mulai dihargai lah ya dibandingin mulai cuma dihargai yang dulu orang nomor cuma 10 dianggap doang ya. pengangkut air doang Iya. gitu. Tapi kan terbukti kalau pemain-pemain seperti ini kalau lo nggak punya keseimbangan lu tuh hilang gitu kan dalam buat tim. transisi ya. Makanya pemain-pemain kayak gini udah mulai gitu dihargain. Cuman kalau sampai di atas harga 100 kan pasti ada hubungannya sama buyout clause kan. Iya. Buyout clause-nya berapa, kalau emang bisa ditebus ya mau nggak mau segitu gitu. Cuma Kenapa kalau lo harus tebus? iya, cuma kalau Itu itu dia pertanyaan. urgensinya ya. kalau ada tim lain yang berani nanti nembus dia kehilangan kan ini ada chance juga dari Chelsea. Ini ada kesempatan untuk dapat pemain-pemain. Semualah yang mereka beli kan pastinya mereka ngelihat ada kesempatan nih buat beli sekarang, ya udah gue beli. Terkait kontrak ini sebenarnya gimana sih, katanya nggak boleh lebih, dulu cuma 5 tahun, 6 tahun, emang boleh 8,5 tahun ya untuk kontrak? Ini terakhir. Ini terakhir. Oh. Ini terakhir. sebelum Jadi musim depan regulasi udah baru ya? maksimal 5 tahun. Karena dimanfaatkan, jadi ternyata hitung-hitungannya nilainya dibagi durasi kontrak dan itu dihitung sama FFP. Oh, Tapi gue juga bingung, gue juga pernah baca FFP diganti, dihilangkan, diganti. Semua klub boleh spend 70% dari income. Buset, iya juga ya. Iya kan? Iya. Nah, apa iya Chelsea income-nya 900 juta? Ya, enggak, ini kan loophole yang mereka manfaatin kan. Maksudnya ini yang dimanfaatin Juve juga untuk pembelian jangka panjang. Ya kayak si inilah dia beli si siapa? Mudryk. Sebelumnya enggak si 9 Juve, tahun. Ramsey kan juga kan udah mau habis tapi dibeli dengan kontrak panjang kan. Ngapain? Ternyata kan memang perhitungannya seperti itu. Kalau lo jual pemain, transfer itu masuk bulat seharga pemain itu gitu. Datang ke pembukuan lo. Tapi kalau lo beli pemain dibagi tadi, misalnya 60 dibagi 5 tahun, lo cuma ngeluarin 12 juta. Di pembukuan di tahun ini cuman lo keluar 12 juta gitu. Jadi kan ini dimanfaatin ya sama tim-tim. Oh, pembukuan kita dari sekian banyak yang dibeli, tapi dibagi-bagi berapa tahun kan semuanya kan dibeli. Berarti cuma 10 juta, 12 juta, 15 juta. Iya, 15 Iya, juta. cuman Itu artinya ke depannya itu kan akan ada terus. Ada terus ya. Ada terus. Iya, iya. Jadi spending mereka nggak bisa besar di musim-musim kedepannya. Iya, iya. Iya kan? Tapi kan ini karena mereka keganggu dengan COVID kemarin kan. COVID mereka nggak dapat income dari mana-mana yang tadinya harusnya mereka dapatkan. Mereka ngakalin ya lewat kayak gini gitu. Pembeliannya tuh dipirit-pirit. Tapi kan nanti kan balik kan, duit-duit itu udah bisa balik. Mereka bisa tur lagi Nggak, kemana-mana. bukan iya betul. Cuman Untuk financialnya. bebannya itu kan tiap tahun ada Iya. karena kontraknya panjang. Artinya pembelian Chelsea ke depannya udah nggak bisa kayak begini lagi. Iya, harusnya Udah dengan- jauh lebih berkurang. Nah itu kan dimanfaatkan oleh klub-klub besar. Terus kalau misalnya pemain-pemain ini dibeli, kan Chelsea ini baru ngeluarin misalnya 2 tahun nih, baru ngeluarin 24 juta kan. Padahal tim lain beli ini 60, kan berarti dia untung dari pembelian. Nah ini loh yang membuat mereka Ya, berani. Di atas kertas iya. Yang mereka berani. Cuman Makanya dia si ntar Boli kasusnya sedang kayak berjudi. Ramsey, Iya, iya. kayak Drinkwater. Ya sih, ini emang orang bilang si Boli tuh sedang berjudi. Kalau memang ini works, Duh, nggak boleh lagi judi di sini. dapet apa emang betul-betul jago dia dapat gitu kan. Yang tadi Iya, itu we'll see sehebat apa. Cuman kalau Gue bilang enggak, dari 16 blunder. pemain maksimal Setengahnya. yang bisa perform. Zaman sekarang gini ya, tim-tim besar kelihatannya mau elit tapi serba ngirit, menang aja tapi sulit ya, Chelsea, Iya. Liverpool, Juventus ya. Milan. Ngirit semuanya, tapi serba ada apa lagi nih kita nih bahasannya. Nah, biasanya kalau bursa transfer pemain bola itu simbolisnya dikasih jersey. Waduh. Kalau pemain rookie-nya basket itu biasa dikasih topi. Nesa juga punya topi. Nah, kita yang ada keluar di dah. sebelah Kita sana. nggak berbicara kemarin, Nesa mau pakai topi dulu katanya. Nah, ini nih Jebret Tim. Ini yang jualan punya teman gue yang jual. Jadi kalau kalian mau ya bisa pesan aja, hubungin kemana, Brar? Nah, Mana itu hubungan dia. tuh? @juku.apparel. Nah, bisa hubungin ke situ ya. Terus kalian juga Jebret Tim kalau punya usaha UMKM mau dipromoin sama Jebret Media bisa banget, nanti tinggal kontak ke
Kemana, Brar? Tuh, bawah tuh. Nomor itu, ya. Mulyawan. Nah, silakan nanti kita promoin karena kalau dipromoin di DPI pasti jualan kalian laris manis Tanjung Kimpul. Waduh. Ya kan yang nonton jutaan Iya, orang, Ji. 200 juta dong. Sudah. Keren kan? Kamu dipakai. beli langsung aja ya. Nggak dipakai, Nes? Tadi lu bilang katanya kayak ini apa? Kalau pakai topi itu jadi mirip apa? Enggak. Oh enggak. Kayak mirip lo kalau jemput anak lo Oh iya ke bener sekolah kan. Curang bawa gua lagi. Oke, sekarang Oke, kalau tadi udah bahas Chelsea pembeliannya kurang bijak sini. Bijak Kita bahas sekarang mungkin yang lebih bijak sini Sering adalah bulat. MU. Biasa sering Kemudian MU. ya MU yang di saat kepepet kabar ternyata Eriksen yang diperkirakan di awal nggak terlalu panjang mungkin beberapa pekan tapi ternyata 3-4 bulan membuat Ten Hag harus mikir muter otak cepat hanya hitungan jam karena di awal sempat bilang dia punya pemain yang bisa mengisi hole yang tinggalkan Eriksen tapi ternyata butuh juga kan pemain yang memang punya kreativitas, punya visi dan juga punya pengalaman dan ternyata mendatangkan seorang Marcel Sabitzer. Ini lo bilang ini smart move apa enggak, Mas? Karena ada juga yang bilang yang haters tetap bilang di Munchen aja dia udah nggak main. Iya. Apa iya dia bisa main di Premier League? Terus kedua apa iya dia bisa langsung nyetel sama MU? Menurut lo ini smart move apa enggak? Smart move kalau lo dapat pengganti gitu. Walaupun gaya mainnya beda banget kan. Iya, Eriksen sama Sabitzer tuh dua pemain yang beda banget gitu. Physical dan Satu flamboyan, stylish, ya, stylish. umpan-umpan terobosannya bagus, tenang dalam delay bola, dalam distribut bola, pengalamannya tinggi gitu ya Eriksen. Sementara Sabitzer kan lebih ke box to box ya, lebih banyak berlari, banyak cover lapangan. Cuman kan dia awalnya dulu mulai karir tuh dari winger kan. Dari winger dia pernah mencetak 19 gol dalam satu musim dari Salzburg, habis itu ke Leipzig. Di Leipzig juga cukup bagus sampai ke semifinal Liga Champions ya. Iya. Makanya diambil sama Munchen bareng sama Upamecano ya. Tapi yang lebih sering dimainin Upamecano sementara dia memang susah gitu. Lo mau geser siapa? Kimmich. Lo mau geser Goretzka. Dia nggak bisa gitu. Posisi lo masih di bawah mereka gitu. Jadi sesekali aja dia dikasih waktu bermain gitu. Cuman kalau suruh milih selain Casemiro sama Eriksen, lawannya McTominay sama Fred, ya gue tetap milih dia gitu. Iya, iya. Maksudnya Jadi perbandingannya apa? Iya kan? Iya itu kan? perbandingan ya. McFred Kalau ya. dibanding Fred sama McTominay, Iya. gue setuju mending Iya. pilih Sabitzer. Kalau dibanding Eriksen, ya pinteran Eriksen. Lu nggak bisa bandingin dia sama Eriksen gitu. Cuman lu kalau punya dia kan main di barengin Casemiro, aman banget lini tengah. Fisikalnya. Ya itu lebih bagus daripada sama McFred lah. Iya, dibanding Fred atau McFred. McTominay ya gue milih Sabitzer untuk jadi pemain yang bisa langsung ditanemin sama Casemiro. Dan ini kan ada yang bilang juga coach kalau MU kok terkesan agak lambat gitu untuk planning transfernya dan juga MU di masih saat mending beli. orang-orang pada belanja kok dia nyari yang lunung apa karena emang dia nggak punya duit apa memang ini cara gaya transfer policy baru MU dibuat Ten Hag Tapi kan lebih dia udah beli banyak. Ten Hag si Anthony ya Malaysia, Enggak Sandro Martinez, Winter ini Winter kan maksudnya, cuma dua. Winter kan Gini, cuma gini. Butland sama Weghorst ya. Kalau gue ngelihat Pinjem. satu sikon MU ini agak extraordinary. Kenapa? Karena MU mau dijual. Ya itu ya. Oke. Kalau gue jadi pemilik, gue bilang, ya ngapain gue keluar duit lagi? Mau gue mau jual, ya kan? Itu satu. Tapi pemilik nggak tolol juga. Harga klub yang mau dijual itu ada hubungan dengan prestasi klub, Ya. oke? Artinya MU harus tetap berprestasi. Ya udah kalau gitu loan aja, Ya. Weghorst loan, Sabitzer loan. Kalau seandainya mereka bagus, bisa dibeli tahun depan. Walaupun nggak ada opsi untuk beli. Option to buy ya. Tapi ini kan bukan budak, ngerti nggak? Jadi semua bisa dinegosiasi. Asumsi dia bermain luar biasa. Ten Hag kan tetap butuh pelapis, Iya. ya kan? Oke, gue mau beli. Tetap semua bisa dinegosiasi. Jadi yang dilakukan MU dengan meloan tidak membeli, gue rasa hal yang bagus. Sambil dilihat untuk menyelamatkan musim ini, masuk Champions musim depan baru mereka spend dengan pemilik baru. Jadi dengan sikon yang ada, gue bilang yang dilakukan MU udah bener. Dan yang gue baca-baca tadi katanya Ten Hag pun juga masih punya harapan di musim panas nanti ada kemungkinan chance untuk sedikit datengin seorang Frankie De Jong. Menurut lo ada ke situ nggak faktornya? Karena kelihatan kan ini dia maunya carinya yang pendek-pendek aja gitu. Kayaknya masih sambil nunggu seorang Frankie De Jong mau apa nggak ke MU di musim depan. Udah berapa kali ditolak ya? Iya. tetap dicari. Kalau gue sih ngelihat lini tengahnya, ya gue lebih prefer mereka cari bomber sih.
lebih butuh di lini depan gitu. dibanding Maksudnya Weghorst juga lo di Premier League juga nggak bersinar juga gitu kan, cuma 1 gol sebelumnya di United. Bukan goal getter lah. Ya bukan pilihan utama kalau lo klubnya Manchester United lah ya. Iya, setuju. Gitu. Jelas mereka butuh nanti di summer. Gue lebih prefer untuk beli gitu. Yang Cuman harga kalau mahal ya. kalau di tengah ya kalau lo bisa tandemin De Jong sama Casemiro ya Ideal banget luar tuh ya, biasa, ya. ideal Dream team lah itu Iya, ya. maksudnya kan nggak sama dia aja mereka masih bisa worse kok. Iya. Asal si Casemiro 100% ada terus gitu. Nah, oke ini ya kalau lihat dari komposisinya ini menjadi formasi terbaik. Enggak, Anthony cadangin dulu. Rashford, Berarti siapa sih itu? Dulu kalau nggak itu nih siapa? Bruno. Bruno kanan, Rashford. Iya Terus deh. di belakang Susah siapa? ya. Van de Nggak Beek ada lagi. cedera, Oh. Eriksen cedera. Nyobain Sancho. Sancho. Kali Sancho sudah balik setelah disekolahin dari Belanda di desa kata coach. Elanga udah cabut ya? Elanga kemungkinan cabut ya? Belum kan? Belum. Nggak dapat. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Gak ada yang mau Elanga kali. Dortmund sempat mau coach. Alah, gosip. Ini ya komposisi terbaik ya. Garnacho masih cadangan ya. Oh iya, Garnacho. Iya bisa Garnacho Garnacho. Garnacho di kiri. Garnacho di kiri, Rashford kan bisa dari kanan. Bisa juga di kanan. Bruno di belakangnya. Atau 2 striker, Rashford di belakang striker Weghorst, Iya, Bruno di kanan ya. bisa juga. Jadi komposisi terbaik ya. Ini menjadi Sabitzer minimal ya adalah sedikit harapan di saat Eriksen cedera, Ten Hag akhirnya memberikan manuver yang membuat fans MU sedikit bisa bernafas di saat kita tahu penggantinya adalah seorang McFred. Bukan seorang, 2 orang bernama McFred digabungin ya. McTominay dan juga Fred. Ada apa lagi nih kita nih? Ada lagi yang terakhir kita akan bahas yang jadi perbincangan juga Ji, Liverpool yang cuma bisa nontonin doang nih Ji. Sampai rame lagi katanya Klopp minta dipecat. Wah iya udah mulai ada udah ada pembicaraan ya dan Nggak bahkan bahas Milan, Nes. Nggak beli juga kan? Saya tidak tahu mulia. ini mimpinya Enzo, mimpinya Bellingham. Nggak. Even pinjam aja nggak bisa nih orang. Sebelum kita on air, gue tadi baca tweet gue. Iya. Jadi ada di timeline Lu baca tweet lu sendiri? apa? Lu baca tweet Di gua? timeline Twitter. Timeline Twitter goblok. Lu, gua baca tweet gua. Lu baca tweet sendiri. Timeline Twitter. Ya emang gitu harus dijelasin gitu. Kurang pinter dah, Bang. Apa ngomong apa? Dia bilang, kenapa Liverpool nggak Coach beli? katanya anak-anak semuanya sepemikiran sama Mas Aryo. Ya emang goblok juga lo emang. Berarti lu nggak di Enggak, berarti mereka tolong nggak bisa berpikir Gua baca panjang. timeline Twitter gua gitu. Enggak usah. Gua ngomong selalu pendek. Jadi kalau orang nggak paham ya lu goblok. Lu harus bisa ngikutin irama gue. Durasi apa? Oke? Ngomong apa? Gue nggak stolol itu baca Twitter gue. Jadi lu jangan pikir gue yang goblok. Lu berdua yang goblok. Jadi apa? Apa yang ngomong apa netizen? Dia bilang, ini Liverpool harusnya bisa beli Jorginho sama Sabitzer. Ya. Kenapa nggak dilakukan? Gue jawab dong. Karena FSG lagi kumpulin duit mau beli Artejun Niagara. Makanya nggak keluar duit. Emang pinter-pinter banget. Lagian, I mean, kenapa harus Liverpool beli Sabitzer sama itu, ngerti nggak? Iya. Lu udah jelas-jelas pemilik lu itu pelit. Scouting lu itu jelek. Apalagi setelah ditinggal Kalau mereka. nggak, lu nggak akan beli Nunes 80 juta. Iya. Iya kan? Iya. Ya, berarti ini artinya ya Klopp harus struggling dengan segala apa yang ada dan bisa beresiko dengan karirnya dia nggak masa depan dia. Apa menurut lo merem aja nih FSG juga terhadap masa depan Klopp karena FSG juga nggak ngasih yang terbaik buat Klopp. Iya, dia juga nggak ada urgensi untuk mencat Klopp juga gitu. Maksudnya, they've been doing this kan selama ini mereka begini. Iya. Selama ini mereka nggak jor-joran, nggak pernah jor-joran kan Liverpool kan. Emang selalu penjualannya tuh ketika pembeliannya. Kalau jor-joran selalu ada penjualannya ketika juga ada kan? penjualan baru ada pembelian. Iya. Pembeliannya satu-satu. Posisi mana yang lo butuh dibeliin satu. Yang kayak gitu-gitu. Ya walaupun memang lini tengah itu kan selalu udah menjadi isu dan cukup lama. Iya. Tetapi nggak bisa diadres sama juga. wingback. Nggak bisa diadres juga gitu kan sama manajemen untuk ngeluarin duit. Cuman kan lu nggak ngira lu bakal dapat Gakpo juga, ternyata lu bisa dapat Gakpo. Itu kan juga sebuah hitungannya investment dan tambahan juga buat Liverpool. Makanya dianggap sama klub juga menganggap udahlah materi sama gue yang ada, gue cukup yakin dengan materi gue cukup kalau para pemain gue yang sembuh ini balik, ya gue rasa tim ini bisa survive aja. Itu yang Sebenarnya ada pikiran dia. bukan masalah yang cedera balik atau apa. Yang masalah sekarang seniornya lagi ngedrop. Pada saat mereka kembali lagi ke normalnya, itu Liverpool bisa bantai semua Nah, tim. mungkin kepercayaannya manajemen gini kali ya, ketika pemain udah pada balik semua dan Dan itu kan selalu dijawabnya seperti itu kan. Iya, karena ini ya. gue bilang Klopp ini hanya ingin menutupi
apa namanya, kelemahan bosnya sendiri yang kasih dia makan, nggak berani kritik. Walaupun dia sekarang sekali-sekali dia masih nyindir. Dia kan bilang, halus tapi dia. Scott, gue tidak semewah Man City. Iya, halus. Ngerti nggak? Iya kan? Jadi sedikit-sedikit, tapi gue, ya kali lu pelatih dikasih duit nggak mau belanja. Iya. Bohong banget itu, ngerti nggak? Emang kalau bisa, klub, nih gue kasih lu Enzo, gue kasih lu Modric, gue kasih lu back kanan, whoever sama center back, ya kali ditolak sama klub. Nggak mungkin kan? Diambil kan. Cuman ya gitu, ini orang kan sopan banget, jadi ya udah karena dia tahu bosnya pelit, ya udah gue percaya ini, ya boleh-boleh aja. Yang nggak percaya kan fansnya. Iya sih. Ya kan, gue kalau jadi fans Liverpool, gue akan lakukan hal yang sama. Pemain lu udah setengah tahun ngedrop, Dibiarin aja gini. yang senior loh, Iya. yang senior yang selalu diberi kesempatan menjadi starter, terus lu nggak beli pemain, ya sudah kita lihat aja. Atau mungkin lo sebagai fans Liverpool punya kepercayaan ya karena kita Kamu lu fans Liverpool? Iya. Karena dia kan Juve, Liverpool, Dia Barcelona. ketawa, dia nggak jawab loh. Jadi artinya Kan lu dia, asal ngomong. dia udah bukan jurnalis, udah nggak perlu ngumpetin. Apa? Kan mungkin alasannya adalah bagaimana tahun lalu begitu habis secara psikologis, secara fisik, ditambah ada Piala Dunia, dan juga sekarang pemain pada nggak perform. Ketika kita sekarang tutup mata aja, lihat musim depan, nunggu pemain pada semudah cedera, Liverpool akan bisa kembali dengan seperti semula nggak menurut lo? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dan ini kan ekspektasi yang lahir ketika Liverpool kan selalu nge-build ya. Maksudnya di era Klopp ini, dia building something, akhirnya mereka bisa menjuarai semuanya, tapi kan pelan-pelan. Setelah lu ngerasain itu, lu bisa ngebully tim-tim lain lagi. Nah, lu ngerasa ekspektasi lu kan ada di sini. Lu mau ada di sini terus gitu. Untuk berharap lu melewati masa-masa nge-build lagi, mereka nggak mau gitu. Jadi mereka maunya gimana supaya tim gue balik lagi, gimana tim lain pada beli, gue maunya beli juga. Yang itu yang ekspektasi yang dirasain fans, mostly fans Liverpool sekarang, ketika mereka udah nggak punya rasa sabar untuk ngelewatin ini lagi gitu. Ini kan kayak kita nge-build lagi nih dari awal nih. Mereka itu 30 tahun satu trofi IPL. Itu kan sebenarnya sudah bukti. Walaupun Champions-nya banyak. Dua kali juara Champions, sekali juara juga di bawah Klopp, nggak banyak sekali. Walaupun dua kali ini kan sebuah prestasi dari Klopp-nya, bukan dari pemain FA-nya. Dan beruntung pada saat mereka juara Liga dan Champions nggak ada yang cedera, ya kan? Tapi lu sebagai pemilik lu harus antisipasi. Kemarin gue lihat interviewnya Rio Ferdinand dengan Pep. Kan Pep bilang, lu berapa kali juara? 6 kali IPL ke Rio. Dalam jangka waktu lama. Ya, terus emang tiap kali lu juara dengan tim yang sama? Enggak. Beda. Selalu beda. Ngerti nggak? Dan ini Pep Klopp pun juga very smart. Dia pun juga sadar, nggak bisa. Cuman ya kalau bos lu nggak kasih lu duit gimana? Iya. Karena pada akhirnya kan ketika tim lo juga sudah lama bersama, apalagi sudah meraih trofi dan juga sukses, pasti ada jenuhnya juga. Iya, ada yang mulai berubah di sana. Kalau sekarang sih lebih ke psychologically, kemarin gagal di 2 ya. Dari 4 itu 2 itu justru yang utama yang gagal gitu. Walaupun mereka nyaris banget sampai ke finish. Berarti lebih kerasa dari sisi psikologis yang menurut gua gitu. Dan kalau misalnya yang para pemain-pemain ini terutama di depan ya, Luis Diaz bisa balik, Jota udah bisa balik, ya Salah berharap bisa balik ke performanya, Trent juga. Gue rasa ini nggak masalah bagi Liverpool. Cuman yang gue selalu merasa ada masalah di Liverpool itu di lini tengah kan, yang selalu gue bilang summer besok jelas mereka butuh. Akhirnya selama nggak ada Van Dijk, belakang masalah besar. Iya sih. Belakang itu masalah besar. Ketika tengahnya bisa diterobos dengan begitu mudah gitu loh. Karena Fabinho juga lagi jelek ya sekarang. Iya, lini tengahnya Henderson. itu Fabinho, Henderson itu udah jelas turun. Makanya mereka kenapa ngototnya kan ya Belakang turun. belakang turun, tapi karena nggak kesaring dari depannya, dari tengahnya itu kan. Dari depan yang biasanya bantu untuk menyaring Firmino, Luis Diaz nggak ada. Itu udah pasti keterobos. Di tengah ketika tren maju ini maju, yang dua biasa bisa nutup dengan bagus, si Fabinho sama Henderson nggak bisa, apalagi Thiago dilewatin dengan gampang. Lu langsung berhadapan dengan back ini gitu. Yang bapuk juga. Iya, begitu mudah diterobos. Joe Gomez. bahkan Van Dijk aja. Dan lu punya Alisson drop juga musim ini. Bahkan Van Dijk aja at his prime juga, ketika dia langsung harus berhadapan terus-terusan, ya, dia berapa kali blunder juga gitu kan. Karena memang tengahnya itu yang gue rasa wajib diadres di summer besok. Gak, gue bilang sih semua lini. Iya sih. Ya
Kecuali depan masih aman lah. Tapi terutama lini tengah gue setuju, tapi belakang juga. Lu nggak bisa ngandelin Joe Gomez. Ngerti Gila nggak? lo digocek Welbeck, digocek Mitoma dengan Iya. skema yang sama. Gila Joe lo. Gomez udah 200 tahun gue bilang ini pemain bapuknya minta ampun. Lama banget 200 tahun. Terus Mate pun nggak level. Seumur Son Gokong itu 200 udah tahun. By the way, Konate cedera ya. Iya. Iya. Jadi tinggal mati si Konate sama sorry yang cedera siapa? Tinggal Konate. Gomez. Oh, berarti tinggal tinggal Matip Gomez sama sama Joe Gomez. Matip. Ya, Kelar lah itu. good luck aja lo. Van Dijk Fabinho sembuh. bisa jadi back tengah. Van Dijk masih lama kan? Van Dijk sembuh kayaknya Sembuh ya? bulan ini. Tapi gue juga kaget sih, Fabinho juga drop banget. Dulu kan Fabinho jadi DMF bagus, bisa ditarik jadi back tengah juga kan. Iya. Tapi gue kaget ketika kemarin menurun, di Brazil pun bahkan gak dimainin sama sekali ya. Semua. Orang lebih Satu malah lagi- milih Fred daripada dia ya. Satu lagi siapa yang dari Leipzig? Masih Nabi. Iya, Keita, Nabi Keita. Keita juga, drop juga. Aduh. Ya kita lihat lah. Nabi Keita mah nggak pernah Ya, bagus. tapi itu juga flop sih menurut gue. 50 juta ya? 60 juta? Dia dibeli kan lagi cedera kan. Makanya dia Belum Curtis Jones. Ya, setengah musim. kalau itu mah nggak apa-apa akademi. Kalau Nabi sih menurut gue, ya sama kayak Fred lah. Akademi yang bapuk lu pasti mainkan. Ibarat kalau kita DPI main nih, lu nggak punya pemain, lu mainin Abrar, ngerti nggak? Jadi mending 10 orang kan daripada 11. Curtis Jones juga gitu, mending Liverpool 10 orang daripada Curtis Jones masuk. Nah DPI juga Ya model-model gitu mending juga ya. 10 orang daripada Abrar harus untuk memenuhi kota. Abrar 1 juta loh viewernya. Jadi kemarin ya live reaction. Ya Abrar kita tunggu Andi. nanti betapa pusingnya klub sampai akhir musim karena nggak dapat tambahan pemain. Jadi sampai akhir musim dia harus struggling dan pastinya dapat dengan pressure dari media. Sampai kapan lo akan bertahan di Liverpool atau lo bakal dipecat apa enggak dari Liverpool sampai akhir musim nanti akan ada pertanyaan terus seperti itu. Oke, Nes. Betul Tutup. sekali. Dan Jebret Tim, kita akan ketemu lagi hari Jumat. Sekarang udah waktunya jam makan. Nesa mau makan sari mande dan Aoi do temennya. Thank you Terima Sari kasih. Mandi. Thank you Awi. Thank you Jebret Tim. Buang banget Nancy.